sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen mata kuliah menulis. Dan juga saya ucapkan kepada teman-teman dari kelas X3B yang berbahagia. Saya Nurmala Sari, saya merupakan anggota dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan materi tentang karakteristik tulisan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Wali Hadis Salamah dengan nomor IMPM 2020211500, dan pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang karakteristik tulisan. Nah, tentunya setiap tulisan memiliki karakteristiknya masing-masing. Adapun beberapa cirinya, yang pertama, tulisan tersebut memiliki makna. Karakteristik tulisan yang baik tentunya dia harus memberikan makna dan manfaat bagi pembacanya, entah itu dalam bentuk edukasi ataupun dalam bentuk hiburan. Dan oleh karena itu, agar tulisan tersebut bermakna, maka kita harus memulainya dari tulisan-tulisan yang bermanfaat. Misalnya, kita menuliskan sebuah tips atau informasi tentang sosial, atau bisa juga tentang edukasi dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sebagai penulis menuliskan tulisan yang berisi tentang curhatan panjang yang mengandung amarah atau kegalauan. Dan oleh karena itu kita dapat simpulkan di sini bahwa tulisan adalah sebuah pesan dari penulis yang di dalamnya ada sebuah makna yang ia ingin sampaikan. Dan maka dari itu, jika ingin makna tersebut baik, maka tulisan tersebut juga harus baik. Mungkin hanya itu satu ciri dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip memakai ekonomi kata. Prinsip memakai ekonomi kata ialah pintar dalam mengelola pemakaian kata dan kalimat, sehingga tidak terus-menerus tulisan yang sama terulang alias boros kata. Misalnya, bunga mawar itu indah sekali sampai rasanya aku ingin memetiknya. Bunga mawar yang cantik dan merah itu indah sekali dan aku ingin memberikan kepada dia. Barusan ialah contoh kata dan kalimat yang tidak menganut prinsip ekonomi kata. Dan di antara kita masih banyak yang kurang peka dalam masalah ini, sehingga tulisan menjadi bertele-tele dan membuat pembaca merasa bosan dan lelah. Tulisan yang disusun harus berdasarkan dengan perencanaan yang tepat, sehingga alur tulisannya tertata dan pembaca mudah memahaminya. Sulit membuat tulisan yang padu, karena butuh kemampuan dari penulis untuk pintar menyambungkan ide. Inilah yang disebut dengan teknik transisional, di mana tulisan mempunyai alur cerita yang jelas dan rapi, dengan perpindahan cerita antar paragraf yang sambung menyambung dan tidak rancu, mengikuti kaidah gramatikal. Hal lain yang dianggap penting pada tulisan adalah mengikuti kaidah gramatikal. Tulisan harus menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang benar. Tidak boleh menulis layaknya seperti kita mengupdate status di media sosial atau di platform pribadi. Melanjutkan materi. Adanya penyelesaian di akhir tulisan. Penting bagi penulis untuk mengakhiri tulisan dengan baik, karena setiap tulisan pasti ada akhiran. Kalau tidak ada akhiran, tulisan itu akan dianggap mengambang dan pasti mengecewakan. Sebagai contoh, kita bayangkan ketika kita membaca buku novel tentang pembunuhan dan misteri, lalu untuk endingnya itu nggak jelas. Apakah kita akan merasa puas? Tentu tidak. Pasti ada rasa kesal, kecewa, dan bertanya-tanya bahwa cerita itu hanya lelucon belaka. Nah, tulisan yang baik itu menawarkan akhiran. Dan akhiran itu tergantung dari penulisnya. Dia mau menawarkan
akhiran tulisan yang menyenangkan, menyedihkan, atau yang akhirnya tuh kayak ada motivasi, tips, solusi, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya dan teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton materi kami. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.